Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita baca suratan pendek dulu, yaitu surah Al-Falaq. Yuk bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu bersih itu sehat ya. Anak-anak, kalian sudah tahu bersih dan suci. Nah, kalau belum tahu, sekarang Ibu akan mengajari yaitu bersih dan suci. Apakah bersih itu? Nah, bersih itu adalah bebas dari kotoran. Kalau suci yaitu benda yang suci itu apa? Laut. Bebas dari najis. Ingat ya, kalau suci itu bebas dari najis. Kita sebagai orang Islam, kita harus melalui ya, atau melakukan kebersihan. Nah, contohnya si Ahmad, dia itu peduli niat dengan agama Islam. Dia itu rajin bersih-bersih, rajin berwudu. Nah, karena dia sering berwudu, maka mukanya akan kelihatan berseri. Nah, di sini yaitu sebagai umat Islam kita selalu membersihkan badan. Bersih pangkal sehat. Bersih itu indah ya. Najis adalah, kalau bersih itu sehat. Bersih itu bebas dari kotoran. Kalau suci bebas dari najis. Apa yang dikatakan najis? Nah, najis itu adalah terhalangnya seseorang akan beribadah kepada Allah. Seperti kena jilatan anjing. Kemudian kena air ludah. Kemudian kena cat. Kemudian kena kotoran. Kalau kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis itu sudah tentu kotor. Makanya kalau mau sholat ya, badan harus dibersihkan. Itu ya dibagi, ada hadas, yaitu dibagi dua ya, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah seperti anak laki-laki yang sudah bermimpi basah sampai keluar mani. Itu namanya dikatakan hadas besar. Kemudian cara membersihkannya itu dengan cara mandi. Kemudian bagi perempuan itu sudah menstruasi. Ngerti enggak? Atau men ya. Nah, itu berarti tanda-tanda sudah dewasa yang sudah wajib mandi. Nah, mandi
mandi wajib. Itu cara membersihkan. Nah, kemudian hadas kecil seperti buang air, kemudian buang air kecil, buang air besar, atau istinja, kemudian buang angin. Inilah yang setiap hari kita lakukan. Tiap hari buang air kecil apa enggak? Kemudian buang air besar apa enggak? Sering buang angin apa enggak? Nah, ini bisa terjadi halangan maka kita akan beribadah. Bila kita sudah buang angin, berarti kita batal wudu. Bila kita buang air besar, batal wudu. Bila kita kencing, ya, kita apa? Harus wudu lagi. Ini cara menghilangkan hadas kecil. Kemudian bila kita akan sholat, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang harus kita bersihkan? Yaitu pakaian, kemudian badan, kemudian kebersihan tempat. Kalau kita sholat, ya, kita harus berpakaian yang bersih. Nggak boleh berpakaian yang kotor, ya. Setiap hari kita harus memakai pakaian yang bersih. Tidak baru, yang penting bersih. Kemudian bersih badan. Itu caranya apa? Dengan mandi. Mandi itu berapa kali, nak? 2 kali atau 3 kali, ya. Pagi, siang, sore. Kadang-kadang ada yang pagi dengan sore, ada yang pagi, siang, sore. Kita sering mandi gunanya apa? Badan kita supaya bersih. Kemudian bersih tempat. Tempat apa? Untuk sholat. Misalkan, ya, kalau tempat sholat tidak selalu dibersihkan, maka tempat sholat akan kotor dan sholatnya tidak sah. Makanya ketiga ini harus dibersihkan. Walaupun kita berpakaian yang bersih, tidak hanya sholat, yang kita lakukan kita pakai sehari-hari, ya. Jadi kita sehari-hari harus memakai pakaian yang bersih, ya. Misalkan pulang sekolah, kita harus ganti baju bermain. Nanti mau sholat, ganti baju yang bersih. Tidak hanya sholat saja, nah, setiap hari kita harus memakai baju yang bersih. Contohnya baju, celana, ya, yang kita pakai sehari-hari harus yang bersih. Karena kalau memakai pakaian kotor, badan kita akan menjadi gatal. Kemudian bersih tempat juga. Kita bukan hanya untuk sholat, ya. Setiap hari kita harus melakukan kebersihan. Contohnya lagi, ya, yang harus dibersihkan sehari-hari. Misalkan celana, baju, peci, tas, kemudian buku.
sholat Nabi. Suka yang bersih? Apabila Pak sholat, lebih baik memakai pakaian yang polos, yang bersih, polos. Yang lebih bagus lagi pakaian yang putih, ya. Jangan sholat kok pakai tulisan, ya. Nanti di belakangnya baca baju yang dipakai. Jadi sebaiknya sholat itu memakai pakaian yang polos, bila perlu yang putih. Sebenarnya orang sholat ini pakai kelekung juga sebaiknya yang putih. Jadi jangan kotor sedikit kali. Jadi semuanya itu, ya, apalagi kita sebagai umat Islam sering berwudu akan selalu bersih. Kelihatan ya, orang yang sering berwudu mukanya akan berseri. Kemudian anggota badan yang harus kita bersihkan, ya. Misalkan gosok gigi. Kita sehari berapa kali gosok gigi? 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh, ya. Biasanya yang dilakukan yaitu pagi dan malam kalau mau tidur. Ada yang pagi dengan sore. Jadi setiap hari gigi kita harus dibersihkan, ya. Supaya apa? Supaya sehat, tidak terkena sakit gigi. Kemudian telinga itu kan setiap hari atau 2 hari sekali harus kita bersihkan supaya tidak kotor. Nah, kalau kotor biasanya apa? Mengganggu pendengaran. Kemudian di leher sini, ya. Biasanya banyak keringat, di sini harus dibersihkan. Apalagi rambut, nah, ya. Kalau mandi rambut itu harus dibasahi, ya. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau bersih kan segar rasanya. Kemudian kuku, ya. Kuku tangan jangan sampai panjang, jangan sampai hitam, ya. Setiap hari kalau mandi juga dibersihkan, disikat, panjang dikit dipotong. Kemudian kuku kaki juga, nah, ya. Setiap hari dibersihkan, walaupun di bawah tempatnya harus disikat supaya bersih. Kalau panjang dipotong. Kemudian mata itu apa? Untuk melihat. Kalau bangun tidur kita harus cuci mata, ya. Biar apa? Matanya melihatnya dengan cerah, dengan jelas. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya. Kalau sudah, sekarang ibu memberi soal, ya. Nanti minta tolong diisi. Satu kelompok, satu kerjakan, ya, nak, ya. Yang satu nulis, yang lain mencari jawaban, nak.
Sudah selesai? Kalau sudah, Ibu minta tolong ya, ketua kelompoknya dibacakan. Ayo dari Hanon, bacakan. Suci artinya Yang kuat. bebas dari najis. 2. Bersih artinya bebas dari kotoran. 3. Apakah ada perbedaan kotor dan najis? Kalau najis sudah tentu kotor. 4. Istinja adalah cara untuk membersihkan najis. 5. Ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Satu, dua, sini kalau bacakan. 1. Suci artinya bebas dari najis. 2. Suci artinya bebas dari kotoran. 3. Ada kalau kotor belum tentu najis. Kalau najis tapi kotor. 4. Istinja adalah cara untuk membersihkan najis. 5. Ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Terus ya, sini. 1. Suci artinya bebas dari najis. 2. Bersih artinya bebas dari kotoran. 3. Ada kalau kotor belum tentu najis. Kalau najis itu pasti kotor. Istinja adalah cara untuk membersihkan najis. Ada 5. Ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sudah semuanya. Kalau sudah, sini. Pintar. Nah sekarang ya kita akan mempraktekkan cara membersihkan najis ya. Nah, misalkan kaki kamu dijilat anjing. Nah, ini termasuk hadas besar ya. Nah, cara mencucinya yaitu pakai tanah dulu nak atau debu ya. Kita ambil sampai 7 kali sampai baunya hilang ya. Walaupun nggak bau ya, kalau sudah 7 kali pasti bersih dengan debu. Nah, kemudian disiram ya, disiram dengan air yang bersih ya. Dengan air yang bersih itu air dari mana? Dari sumur ya, atau air mutlak itu termasuk air yang bersih. Kemudian air hujan ya. Nah itu cara membersihkan najis. Nah seumpamanya ya, ini sajadah kamu ya, seumpamanya. Nah kok kena najis. Nah cara membasuhnya ya, kita ambil air yang bersih, kemudian untuk menyiram yang kena najis. Supaya apa? Supaya bersih. Sudah disiram kemudian digosok, kemudian siram lagi. Disabun dulu ya nak ya. Nah sudah digosok dengan sabun, siram lagi dengan air yang bersih. Sudah paham? Sudah. Ya. Itulah ya pelajaran kita. Sehat bersih itu sehat. Harus kita lakukan sehari-hari. Contohnya lagi ya, bersih
cukup sekian ya. Berdoa dulu mau pulang. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.